Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Coba buka kameranya semuanya. Kameranya dibuka. Bisa kita mulai? Bisa? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Kita hari ini pertemuan ke-10. Pertemuan 10 ini teringatnya membahas apa? Membahas apa? Untuk pertemuan 10 di kontrak kuliah kita. Nggak ada yang ingat? Jadi di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Apa itu pengujian hipotesis? Ada yang tahu pengujian hipotesis itu apa? Apa itu hipotesis? Hipotesis itu apa? Halo? Nggak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ini orangnya di mana semua ya? Atau kita mau lanjut atau sampai sini aja? Halo? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, Bu. Iya, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi jawaban yang keseluruhannya seutuhnya kapan itu diwujudkan? Jawaban keseluruhannya dan ataupun jawaban yang bukan sementara itu kapan diberikan? Setelah kita melakukan penelitian. Iya, setelah kita melakukan penelitian, setelah kita uji cobakan praduga kita ataupun dugaan kita. Ya. Jadi bagaimana pengujian hipotesis itu? Jadi pengujian hipotesis itu diuji. Hipotesis yang kita inginkan itu diuji. Jadi hipotesis itu ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang mana hipotesis nol ini biasanya suatu hipotesis yang selalu diinginkan oleh peneliti, selalu diinginkan ditolak. Dan hipotesis alternatif itu selalu yang diinginkan oleh peneliti diterima. Namun, itu kedua-duanya tidak mempunyai nilai yang 100% benar. Artinya apa? Kalaupun hipotesis nol itu diterima, itu belum tentu dia absolut kebenarannya. Begitu juga hipotesis alternatif. Ya. Jadi di sini Bu akan sedikit memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang ada di dalam hipotesis ya. Itu ada namanya hipotesis statistik atau yang lainnya. Nah, kita sebentar Ibu kasih sedikit materi ataupun Ibu jabarkan sedikit materi. Jadi pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis. Jadi di pengujian hipotesis ada istilahnya hipotesis statistik. Itu nanti juga ada namanya hipotesis verbal. Ya. Jadi apa itu hipotesis statistik? Yaitu menaksir parameter populasi. Jadi populasi yang mau kita taksir itu secara duga, misalnya kita melihat suatu pulau nun jauh di sana, yang terdiri dari sesuatu hal yang kita tidak tahu, misalnya tentang tumbuh-tumbuhannya. Kita ambillah sampelnya berupa beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam suatu pulau yang merupakan suatu populasi dari tumbuh-tumbuhan. Dari sampel yang kita ambil itu
itulah kita untuk menguji hipotesis yang kita duga. Oh, tumbuh-tumbuhan ini, mengandung itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan warnanya, berdasarkan ini. Itu kan masih dugaan sementara kita. Lantas kita uji, apakah benar? Kebenarannya itu setelah diuji, oh, jadi Hanol menyatakan tidak ada manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna merah. Lantas selanjutnya hipotesis alternatif kita menyatakan ada manfaat tumbuh-tumbuhan yang berwarna merah. Ternyata setelah kita uji, manfaatnya tidak ada. Berarti tentunya hipotesis nol kita lah yang diterima. Namun itu juga tidak membuka peluang suatu kebenaran dan kesalahan. Tentunya mungkin yang kita teliti hanya beberapa parameter saja. Kegunaan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kan belum tentu manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna merah itu semua kita uji satu persatu. Tentunya parameter yang kita uji paling ada misalnya hanya 5 atau 6. Begitu banyaknya parameter yang mungkin saja kita bisa terapkan. Jadi makanya dibilang hipotesis nol itu salah, itu juga belum tentu salah. Dan apabila juga benar, itu juga belum tentu benar. Artinya apa? Penelitian itu kan masih banyak yang bisa diteliti. Nah, begitu ya. Jadi selain menaksir parameter populasi, peneliti juga perlu mengambil keputusan berdasarkan data mengenai suatu sistem. Ya. Jadi contoh, seorang pengusaha ingin menentukan apakah perlu atau tidak memasang iklan mengenai barangnya dalam surat kabar di suatu kota. Apabila akan ada faedahnya, maka jelas ia perlu memaksa iklan. Tetapi jika menurut dugaannya, pemasangan iklan itu tidak akan berfaedah, tentulah ia tidak akan melakukannya. Untuk kasus ini banyak hal yang mungkin terjadi. Oleh sebab itulah diperlukan suatu hipotesis statistik untuk memecahkannya. Jadi secara dugaan, tentunya kita menganggap kalau kita membuat iklan yang banyak, tentunya akan meningkatkan penjualan kita. Dan itu kita membuat suatu dugaan berdasarkan observasi yang kita punya. Kita mengobservasi dulu ke lapangan. Ya, dari perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Kita perhatikan satu persatu. Itulah penaksiran kita. Jadi penaksiran itu benar adanya setelah kita buat pengujiannya. Pengujiannya apa? Ya, kita buat aja. Pertama, kita buat iklan hanya 5 untuk satu produk di daerah tertentu. Kita buat lagi 10 iklan. Kita buat lagi 15 iklan. Nah, setelah dibuat iklan, kita uji, kita teliti. Apakah dalam 1 bulan pertama penjualan akan meningkat? Kalau tentunya akan meningkat, di mana volume iklan itu besar dan penjualan juga sesuai dengan garis lurus, artinya kalau 1 iklannya penjualannya jadi 5, kalau 2 iklannya penjualannya dari 10. Intinya apa? Pengaruhnya linier ya, mempunyai garis lurus. Nah, tentunya itu dugaan yang kita buat ternyata benar, sehingga H alternatifnya diterima. Sementara hipotesis nolnya ditolak. Dan itu bukan berarti hipotesis yang kita menyatakan alternatif itu diterima itu adalah mutlak kebenarannya. Tidak, bisa aja. Mungkin pada satu daerah ini saja. Tentunya tidak berlaku dengan daerah-daerah yang lainnya. Ya. Nah, jadi tidak boleh menganggap sesuatu hal itu yang mutlak benar. Ya, begitu ya. Jadi definisi hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah mengenai satu populasi atau lebih. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah anggapan yang telah kita buat benar atau salah sehingga kita menerima atau menolak hipotesis, diperlukan pengujian dengan data sampel. Itulah yang Ibu tadi bilang. Ambil datanya, sampelnya kita teliti. Ya. Oleh karena memakai sampel, maka kebenaran suatu hipotesis statistik
tidak pernah diketahui dengan pasti karena dia hanya sampel, nggak semua diuji. Misalnya satu populasi itu ada 100, kan kita hanya mengambil sampelnya mungkin 10, mungkin 20. Bisa aja iklan itu untuk sampel-sampel yang lain tidak berpengaruh, ya, begitu. Hanya ada 2 keputusan tentang hipotesis yang kita buat, menolak atau menerimanya. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Menurut hipotesis artinya, menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya walaupun hipotesis diterima tidak berarti bahwa hipotesis tersebut benar. Nah, jadi dari penjabaran yang sudah Ibu jabarkan di sini, ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Ibu kasih kesempatan beberapa menit untuk bertanya mengenai apa yang sudah Ibu jabarkan di sini. Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah? Halo? Kita lanjut. Kita lanjut atau kita sampai? Sudah tahu? Lanjut. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi dalam menguji hipotesis, kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. Karena hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Artinya apa? Sesuatu hal yang tidak merespon. Makanya kita inginkan selalu ditolak. Untuk H1 ataupun hipotesis alternatif ini yang selalu kita inginkan diterima. Ya. Jadi H0 disebut hipotesis nol, penolakan terhadap hipotesis nol menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif, yaitu H1. Jadi kalau ditanya, kalau seandainya hipotesis alternatifnya ditolak, kemungkinan yang diterima itu hipotesis apa? Diaz-Prihaste? Yang diterima adalah hipotesis nolnya, hanya kebalikannya saja. Kalau yang A diterima, berarti B ditolak. Kalau B-nya ditolak, berarti A-nya diterima. Gitu ya. Tapi dalam merumuskannya, kalian nanti jangan terbalik-balik. Karena sering pada saat membuat suatu skripsi, itu mahasiswa kebingungan. Kebingungan kebalik-balik. Ya. Jadi kita perhatikan di sini. Contohnya, pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka rumusan hipotesisnya adalah, lihat, kalau hipotesis nol itu selalu bahasanya sama, nggak ada pengaruh apa-apa. Lantas kalau alternatif, ini kita inginkan selalu ada perubahan. Vaksin baru lebih efektif daripada vaksin lama. Itu yang diinginkan oleh peneliti. Kita membuat suatu obat baru, kita padankan. Selalu yang kita inginkan obat yang terbaru adalah obat yang lebih baik dari obat yang lama. Namun pada saat kita uji coba di lapangan, bisa saja hasilnya itu nihil ataupun nol ataupun sama dan bahkan mungkin lebih buruk. Mungkin lebih buruk, bisa aja kan? Bisa aja lebih buruk. Nah, tapi yang diinginkan peneliti adalah hipotesis alternatifnya selalu ingin lebih bagus dari penelitian yang baru dengan yang lama. Ini ya, ini salah satu contoh untuk hipotesis, pengujian hipotesis. Jadi nanti bahasa ini diuji setelah vaksin itu dicoba di masyarakat. Jadi respon masyarakat itulah, respon masyarakat dan ketahanan seseorang itu terhadap infeksi sesuatu, itulah yang membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya hipotesis alternatif kita itu diterima. Misalnya seperti vaksin COVID ya, vaksin COVID ataupun yang lainnya. Setelah diuji coba ke masyarakat dan ternyata masyarakat tersebut bebas dari infeksi COVID selama berapa tahun? 1 tahunkah, 2 tahunkah?
Nah, itulah yang membuktikan bahwasanya vaksin tersebut bagus atau tidak. Kalau seandainya terbukti dengan beberapa orang pengujian sekian banyak, semakin banyak yang kita ujikan, itu semakin bagus. Karena apa? Semakin valid. Namun itu memerlukan biaya yang besar. Sehingga selalu diambil sampel-sampel persentasinya itu hanya lebih sedikit. Ya. Jadi untuk contoh 2, seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% pasien kanker adalah karena merokok. Jadi hipotesis 0 artinya apa? Sama dengan 0,6. Untuk alternatif lebih besar. Inilah pernyataan dokter. Yang diinginkan dokter, orang perokok lah yang kena kanker. Tapi ternyata di lapangan banyak orang yang tidak merokok juga kena kanker. Ya. Jadi bisa aja terbukti dengan apa? Ya kita data. Kita data kemana? Ke rumah sakit. Dengan pasien-pasien kanker itu riwayat hidupnya apa? Merokokkah? Tidak merokokkah? Dari situlah kita ambil pengujian tersebut berdasarkan hipotesis yang kita inginkan ini. Setelah nanti diuji coba dan ternyata itu hanya lebih kecil pasien itu yang merokok, tentunya dugaan sementara kita itu tidak benar. Tapi itu tidak dikatakan tidak benar. Itu masih bisa diterima. Tidak ada suatu kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi di sini kita lihat lagi. Di hipotesis itu juga ada namanya galat dari penolakan hipotesis. Ya. Statistik dari sampel yang diambil dari populasi merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan pada hipotesis 0. Jadi keputusan menolak atau menerima hipotesis 0 mengandung suatu ketidakpastian. Artinya kekeliruan, ataupun artinya keputusan itu bisa benar atau salah. Jadi ketidakpastian tersebut menimbulkan suatu galat atau kesalahan. Itulah yang dinamakan nilai error. Jadi galat itu ada dua tipe ya, galat tipe 1 dan galat tipe 2. Kalau galat tipe 1 kita perhatikan di sini, apa? Keputusan menolak H0. Artinya keadaan yang sesungguhnya keputusan tepat. Namun bisa aja keputusan itu salah. Ya. Keadaan sesungguhnya H0 itu benar. Kita tolak, tapi sebenarnya benar dia. Nah, namun sesungguhnya H0 itu salah. Namun keputusannya itu tepat kalau gitu ya. Jadi menerima H0 keputusan tepat. Dan keadaan sesungguhnya keputusan salah. Dan ini termasuk galat tipe 2. Ya. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Kalaupun seseorang itu salah, belum tentu dia salah dengan kesalahannya itu. Bisa aja dia benar. Kenapa? Mungkin aja kita memeriksa dia itu tidak full. Menguji dia itu tidak penuh dengan parameter-parameter yang ada. Mungkin yang kita gunakan hanya beberapa parameter yang menyatakan dia salah. Begitu juga dengan penelitian ini, ya. Jadi di sini juga ada contoh yang lainnya yang kalian bisa baca, ya, baca pelan-pelan dan kalian kalkulasi bagaimana menghitungnya. Di sini ini masukkan di dalam rumus. Nah, kalian lihat nanti di sini ada namanya sekian 1, ini adalah probabilitasnya berapa ya. Jadi kalian kurang-kurangkan di sini, kalian uji cobakan perkalian kalian, kalian analisis di mana letak kesalahannya. Kalian boleh bertanya ke ibu apabila kalian nanti tidak mengerti ini datangnya dari mana, ya. Kenapa bisa ini dapat sekian? Jadi nanti seandainya ibu kasihkan soal-soal semacam ini, kalian bisa tinggal mengisinya dengan benar, ya. Ini tidak mungkin ibu jelaskan satu persatu karena ini banyak sekali, ya. Oke. Selanjutnya di situ ya. Ini galat tipe 2 ya. Peluang yang menyangkut kesalahan tipe 2 dinotasikan dengan beta, ya. Kalau dia kesalahan tipe 1 tuh dinotasikan dengan alfa. Nah, ini ya, ini alfa ya.
Peluang melakukan Gala tipe 1 disebut tingkat signifikan, dinotasikan dengan alfa. Ya, selanjutnya kalau yang untuk tipe 2 dengan UD beta. Ya. Nah, begitu ya. Jadi oleh karena alfa menyatakan peluang menolak H0, padahal sesungguhnya H0 benar, maka kita mengharapkan nilai alfa sekecil mungkin. Jadi mau kita itu kalau errornya itu untuk Gala tipe 1 itu sekecil mungkin. Namanya kita membuat suatu penelitian maunya kesalahan itu adalah sedikit. Ya. Dengan kata lain, jika alfa sangat kecil, maka kejadian melakukan Gala tipe 1 sangat jarang terjadi. Sebab tidaklah pantas sesuatu yang sesungguhnya benar kita tolak. Ya. Oleh karena beta menyatakan peluang menerima H0, padahal sesungguhnya H0 salah, maka kita mengharapkan nilai beta sekecil mungkin. Dua-dua sebenarnya kita inginkan sekecil mungkin. Dengan kata lain, jika beta sangat kecil, maka kejadian melakukan Gala tipe 2 sangat jarang terjadi. Sebab tidaklah pantas sesuatu yang sesungguhnya salah kita terima. Ya, sama posisinya ya. Jadi memperkecil nilai alfa dan beta sekaligus tidaklah mungkin dilakukan sekaligus. Itu tidak mungkin. Orang hidup kalau kita memilih A, tidak mungkin kita bisa memilih B. Jadi pilihan itu hanya ada satu. Ya. Pilihan satu. Kalau tidak A ya B. Kalau tidak alfa ya beta. Jadi intinya, murninya, orang hidup itu tidak ada yang 100% mutlak benar. Pasti dia mempunyai kesalahan. Ya. Memperkecil nilai alfa dapat menyebabkan membesarnya nilai beta. Sebaliknya memperkecil nilai beta dapat menyebabkan besarnya nilai alfa. Bisa untuk memperkecil nilai alfa dan beta dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran sampel. Inilah dia. Jadi sebenarnya kalau memang dana dan waktu kita itu banyak, penelitian itu sebaiknya adalah semua populasi diteliti satu persatu. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Selain itu juga dana yang dikeluarkan itu banyak. Sehingga penelitian yang sering diadakan itu hanya mengambil sampelnya saja. Sampel ini kan perwakilan. Jadi dari perwakilan misalnya 100 orang, perwakilan diambil 10. Kan 10 ini kadang nggak bisa mewakili dari 100 orang tersebut. Tentunya kesalahan-kesalahan itu pasti bisa muncul, ya. Jadi digambarkan semacam ini ya, meminimumkan Gala tipe 1 ya dilakukan dengan cara mengubah nilai kritis yaitu dengan menambahkan ukuran sampel. Untuk soal sebelumnya misalnya ukuran sampel ditambah menjadi 100 dan nilai kritis baru sama dengan 36 sehingga inilah berlaku. Ini cara memasukkannya ya 100. N-nya itu 100 dikali P-nya berapa? 1/4 dikali ini. Jadi kita dapatkan adalah 4,33. Itu adalah simpangan bakunya. Simpangan bakunya ataupun sigmanya itu 4,33. Kalian bisa mencoba mengalihkan ya, apakah benar? Jadi kalian bisa mencoba nilai-nilai ini sehingga untuk mendapatkan jawabannya itu kalian harus bisa menguji dari perhitungan ini satu persatu secara mandiri. Ya. Jadi secara kurva peluang Gala tipe 1 kita tunjukkan semacam ini. Inilah posisi alfa ya. Kalau di sini alfa berarti yang samping sini adalah beta. Sehingga kalau di sini diperkecil, di sini akan besar. Jadi sama. Itu ada gunung dan ada dataran rendah. Ya. Kalau misalnya ada laut, kalau gimana ya? Kalau di sana banjir, di sini airnya berkurang. Tentunya kalau di sana surut, di sini di sebelah samping airnya bertambah. Begitu ya. Jadi keseimbangan itu harus ada keseimbangan. Nggak mungkin itu full bisa dua-dua kita terima, itu tidak bisa. Jadi untuk meminimumkan Gala tipe 2 ini begini cara perkaliannya ya. Untuk Gala tipe 2 juga bisa dilakukan hal yang sama. Jika H0 salah dan nilai benar atau untuk H1 adalah P sama dengan setengah, maka Gala tipe 2 dapat dihitung. Semacam ini rumusnya.
Jadi variansinya ataupun simpangan bakunya itu sama dengan 5. Nilai Z yang bersesuaian ini kita cari nilai Z-nya itu minus 2,7 ini kita cari di tabel Z. Ya, nanti dapatkan itu dari mana kok bisa dapat sekian-sekian ataupun dapat 0,0035. Itu kita cari di tabel Z. Kalian bisa buka aja tabel Z untuk kurva normal. Itu nanti kalian bisa dapatkan nilai-nilai ini kalau seandainya pada saat kalian kalikan tidak sesuai. Ya, itu nanti diambil ataupun dicari di dalam tabel Z. Ya, begitu. Nah, ini dia. Bisa kita lihat untuk ruang Galat tipe 2, kesalahan untuk betanya ya. Nih, semacam ini. Jadi, dari contoh tersebut dapat disimpulkan Galat tipe 1 dan 2 saling berhubungan. Jika salah satu membesar, maka yang lain mengecil. Nggak mungkin apa ya. Jadi, Galat tipe 1 dapat direduksi dengan mengatur nilai kritis. Menambah ukuran sampel akan mengurangi Galat tipe 1 dan 2. Jika hipotesis 0 salah, nilai akan maksimum. Jika nilai benar dekat dengan nilai hipotesis dan sebaliknya akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri contoh-contoh soalnya di sini ya. Dan di sini ada jawabannya. Kalian bisa coba-coba untuk mengalihkannya, bagaimana cara menulisnya, dan bagaimana meletakkan rumus-rumusnya. Ya, Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja, ya, karena sudah mau maghrib. Mungkin dari kalian nanti ada yang mau sholat maghrib, ya. Jadi nanti itu bagi yang belum mendownload materi di e-learning, kalian bisa download dan kalian juga bisa buka video kita. Nanti Ibu akan share di e-learning penjelasan-penjelasan di sini ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, hipotesis statistik itu untuk H0 itu adalah menyatakan perkiraan penerimaan sementara atau dugaan sementara bahwasanya yang selalu diinginkan dan ditolak oleh suatu peneliti, seseorang peneliti. Dan H alternatif ataupun H1 itu adalah suatu hipotesis sementara yang mana selalu diinginkan oleh peneliti bahwasanya dia akan diterima. Ya. Jadi bagaimana mengujinya? Pengujiannya itu adalah dengan menguji di lapangan. Menguji di lapangan apakah dugaan-dugaan yang kita buat tersebut benar atau tidak. Jadi bagaimana cara menuliskan hipotesis statistik kita? Kalian bisa baca seperti yang Ibu jabarkan nanti di PowerPoint tadi. H0.2 sekian-sekian sesuai dengan variabel yang kita punya. Sesuai dengan kelompok data yang kita punya. Jadi itu tidak sama. Setiap penelitian orang itu tidak sama. Jadi kalau seandainya penelitian kita, populasinya itu ada 5, tentunya mu-nya itu 5. Sementara penelitian teman populasinya hanya 2, ya tentunya mu-nya 2. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi nanti pada saat membuat hipotesis statistik, kamu tidak bisa mencontek dari temannya punya, karena penelitian kamu tidak sama dengan penelitian teman kita. Ya, jadi apa yang kita punya itulah yang kita buat. Begitu ya. Jadi berasa sampai di sini Ibu mengucapkan terima kasih semuanya. Bagi yang belum mau list absensi, tolong segera di list absensinya. Jadi nanti Ibu akan segera tutup portal. Ada beberapa mahasiswa yang tidak men-submit UTS-nya. Kemarin Ibu juga sudah buat di WA Group. Ibu sangat kecewa sekali karena banyak sekali jawaban-jawaban kalian tentang distribusi frekuensi itu banyak yang bersalahan. Ya, banyak yang bersalahan membuat tabel distribusi frekuensi itu sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu
berikan sama kalian, kalian ambil entah dari mana, itu hanya benar sih sebenarnya, cuman kurang tepat ya. Jadi berdasarkan langkah-langkah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, sementara kita dapatkan berdasarkan perhitungan itu kelasnya ada 7, kalian buat kelasnya sampai 12-13. Lantas panjang kelasnya itu 13, kalian buat panjang kelasnya hanya 5. Jadi tidak sesuai dengan jabaran yang kita pelajari. Memang itu juga merupakan tabel distribusi frekuensi, tapi itu tabel distribusi frekuensi yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Ya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu berharap kalian membaca kembali materi-materi ajar yang sudah pernah Ibu kirim. Jangan dibuang begitu saja, karena nanti itu akan kalian pakai pada saat kalian membuat suatu skripsi atau yang lainnya, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menampilkan deskripsi, dan yang lainnya. Ya. Selamat malam semuanya.